Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Time to Talk bersama saya Dita Ruspendi. Kita masih membahas tentang siap siaga hadapi potensi bencana khususnya di Jawa Barat ya. Kita masih terhubung bersama dua narasumber istimewa kita melalui sambungan virtual. Ada Pak Dhani Ramdan, Kepala BPBD Jawa Barat, dan juga Pak Indra Gustari, Kepala Stasiun Klimatologi Bogor. Kita ke Pak Indra terlebih dahulu. Pak Indra, tadi kalau saya tidak salah mencatat ya, Pak Indra menyebutkan ada dari 36 klaster iklim terdapat 90% ya wilayah yang berpotensi banjir di Jawa Barat. Wilayah mana saja Pak yang harus diwaspadai? Nah, jadi yang 97% ya, bukan 90% tadi. Baik, adalah 97% daerah yang sudah berada di periode musim hujan. Jadi kalau kita lihat wilayah Jawa Barat ini hampir seluruhnya itu sudah berada di periode musim hujan, kecuali di daerah Bekasi yang saat ini berada pada periode transisi. Itu Bekasi yang berbatasan dengan DKI Jakarta. Dan untuk antisipasi di periode Desember, Januari, Februari, Maret ini, apalagi ini bersama dengan apa yang kita sebut tadi dengan fenomena global La Nina, itu yang perlu waspada di bulan Desember ini adalah di sekitar Sukabumi, Bogor, ya, bagian selatan Cianjur, bagian timur Bekasi, bagian tengah, bagian selatan Bandung, Karawang, Indramayu, Tasikmalaya, Pangandaran, Banjar, Garut, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka. Ini yang kita perlu waspadai karena berdasarkan data historis kita, ketika ada La Nina, daerah-daerah ini akan mendapatkan peningkatan curah hujan dibandingkan biasanya di atas 10%. Dan ini berlanjut di bulan Januari, Februari, Maret. Kalau di bulan Januari ini daerah yang perlu diwaspadai adalah Bogor, Subang, sebagian Purwakarta, sebagian Karawang, Indramayu, sebagian Bandung, ya, Garut, Banjar, Ciamis, Kuningan, Cirebon, dan Majalengka. Termasuk di Februari itu Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Sumedang, Indramayu, Majalengka, Cirebon, Kuningan, Banjar, dan Pangandaran. Dan yang di akhir periode musim hujan kita tahun 2021-22 ini juga masih terlihat bahwa potensi hujan juga masih peningkatan curah hujan yang di atas 10% ini masih berpotensi di bagian utaranya Bogor, Cikarang, Karawang, Subang, Bandung, Sumedang, bagian utara Indramayu, Majalengka, Cirebon. Jadi kalau secara spasial mungkin yang di periode Desember Januari ini konsentrasi peningkatannya itu di bagian timur yang berbatasan dengan Jawa Tengah, ya, termasuk di bagian selatan Jawa Barat. Di bulan Februari itu yang lebih perlu waspada adalah di pesisir utara, mulai dari Purwakarta, Bandung, bagian utaranya Bandung, sepanjang pesisir utara itu adalah daerah-daerah yang tidak kita identifikasi potensi peningkatan curah hujannya besar, karena ini bersamaan dengan fenomena La Nina ini, Mbak Dita. Untuk menambah kesiapsiagaan kita nih Pak Indra, ya. Selain peningkatan curah hujan yang sudah disampaikan oleh Pak Indra tadi, apa saja penyebab banjir yang biasanya terjadi di wilayah di Jawa Barat? Ya memang banjir ini perlu diwaspadai sepanjang periode musim hujan. Tetapi kalau kita lihat dari frekuensinya, seringnya itu terjadi ketika awal musim hujan, saat drainase atau bagaimana hujan yang turun itu mengalir masih terhambat, ya, baik itu karena adanya sampah atau adanya sisa-sisa sedimentasi, gitu kan. Itu yang biasanya di awal musim hujan. Dan kalau kita lihat dari kasus awal musim hujan dengan intensitas yang sama, gitu ya, dengan di periode sudah berlangsung musim hujan, potensi banjirnya di awal musim hujan ini lebih tinggi. Hal lain yang perlu kita cermati adalah periode ketika pasca bulan purnama, atau potensi ditambah lagi potensi hujan yang lebat ini. Jadi perlu waspada peningkatan ketinggian pasang air laut, ya, yang maksimum, dan juga potensi banjir pesisir. Dan ini dalam beberapa hari ke depan sudah di warning oleh BMKG. Hampir sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk wilayah Jawa Barat, untuk periode 18 Desember ini sampai 22 Desember. Seperti itu, Mbak.
Pak Indra, berdasarkan informasi yang kami dapat, BMKG Bogor sempat berdiskusi ya dengan BPBD Bogor. Apa saja yang dibahas dalam diskusi tersebut? Oke, baik. Jadi ini kesempatan ya bagi kita. Jadi biasanya kita mengevaluasi apa yang sudah kita sampaikan ke stakeholder kita, khususnya yang terkait dengan kebencanaan ini, baik itu di level provinsi. Kita berdiskusi seperti yang disampaikan oleh Pak Dhani tadi pada saat rapat koordinasi teknis. Namun lebih detail kita juga lakukan di level kabupaten kota, karena karakteristik antara satu daerah dengan daerah lain itu berbeda. Jadi informasinya bisa sama, tetapi apa yang terjadi di permukaan karena topografinya berbeda, terus kontur yang berbeda, dampaknya bisa berbeda. Sehingga apa yang saat ini dikembangkan oleh BMKG bahwa informasi itu tidak cukup hanya sekarang hujan gitu ya, atau potensi hujannya tinggi, tetapi kita sudah mulai mengarah kalau hujannya tinggi itu dampaknya seperti apa. Ini yang kita sebut dengan informasi atau perakiraan yang berbasis dampak. Dan sebenarnya ini bukan hal yang baru di ranahnya meteorologi, karena ini diinisiasi oleh Organisasi Meteorologi Dunia. Jadi seluruh institusi cuaca di dunia sudah mulai mengarahkan informasinya ke dampak tadi, yang kalau kita kenal dengan istilah IBF ya. IBF ya, Impact Based Forecast. Jadi perakiraan yang sudah memperhitungkan dampaknya. Ya, dampaknya tentu di sini salah satunya ya terhadap kebencanaan, dampak lainnya terhadap kesehatan ya. Jadi kalau curah hujannya bisa sama, tetapi dampak yang muncul di bawah di permukaan itu bisa berbeda, Mbak Dita. Ini yang kemarin kita diskusikan dengan teman-teman di BPBD. Kalau di Bogor, apakah yang selama ini kita perhitungkan sebagai dampak dari curah hujan tinggi itu masih sama gitu ya, atau perlu kita evaluasi atau kita perbaiki. Kalau curah hujannya tinggi di wilayah Bogor itu, kalau selama ini mungkin waspadanya di daerah perumahan atau daerah-daerah yang topografi konturnya rendah ya, dan juga tentu daerah aliran sungai. Tentu dalam perkembangannya, baik itu perkembangan pembangunan, terus perubahan tata guna lahan, dampak ini kan bisa berbeda. Ini yang kita coba komunikasikan sehingga kita bisa mengupdate database kita ketika kita mengeluarkan informasi perakiraan, bahwa kalau sebelumnya itu yang waspada itu daerah mana ya, dengan adanya tadi input data yang baru itu bisa saja berubah. Jadi untuk mempertajam informasi kita, dan juga kita ketahui bersama bahwa sumber daya kita ini kan terbatas ya, bukan berlimpah, baik itu sumber daya manusia maupun peralatan. Dengan mengupdate informasi tadi, kita bisa mengefisiensikan pemanfaatan sumber daya yang kita miliki. Jadi kalau warning itu keluar untuk daerah Bogor, mungkin dengan adanya update daerah terdampak yang lebih tinggi risikonya, kita bisa lebih fokus mengamati atau mengerahkan sumber daya ke daerah tadi, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Indra. Kita beralih ke Pak Dhani Ramdan terlebih dahulu. Pak Dhani, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam penanggulangan bencana ya. Kira-kira apa saja yang sedang disiapkan pemerintah bersama BPBD terkait hal ini? Ya, langkah-langkah yang diambil pemerintah sepanjang tahun sebenarnya. Jadi sebelum musim hujan datang, kita normalisasi sungai sudah dilakukan di mana-mana, kemudian penguatan tanggul-tanggul, pembuatan waduk, kolam retensi, dan berbagai mitigasi struktural. Di samping itu juga untuk meningkatkan daya resap air di daerah hulu, rehabilitasi lahan kritis dengan melalui penanaman pohon-pohon tanaman keras, itu juga terus kita lakukan sepanjang tahun. Namun tentu saja semua upaya itu tidak akan cukup jika tidak didukung oleh semua pihak, khususnya masyarakat itu sendiri yang memang berada di paling depan, yaitu misalnya dengan membersihkan saluran-saluran air atau drainase di sekitar rumah, ikut misalnya membantu penyerapan air melalui pembuatan sumur-sumur resapan di halaman masing-masing, kemudian juga mengolah sampah supaya tidak
dibuang ke sungai dan membuat mampet seperti tadi. Nah itu semua tentu akan sangat membantu karena kumpulan dari upaya-upaya pencegahan seperti itu justru jauh lebih efektif dibanding dengan kita misalnya dengan menyiapkan pasukan, petugas 24 jam itu tidak akan pernah cukup karena banjir walaupun memang ada prediksi dari perkiraan hujan dan sebagainya, ada kalanya terjadi di daerah-daerah yang tidak kita perkirakan, apalagi yang sifatnya banjir bandang itu biasanya sulit kita prediksi. Dan juga tadi kondisi kesiapan daerah masyarakat itu juga menjadi poin karena hasil riset menunjukkan bahwa 35% faktor keselamatan itu ada pada diri pribadi kita yang tahu langkah-langkah untuk menyiapkan diri, melakukan evakuasi mandiri dan seterusnya. Yang kedua tentu kita tidak bisa sendiri, juga keluarga itu 32% dari faktor keselamatan. Artinya kita juga harus mendidik, mengedukasi anak istri kita ataupun siapapun yang tinggal dengan rumah kita untuk mempunyai kesiapsiagaan, menyiapkan tas siaga bencana misalnya, yang di dalamnya ada peralatan-peralatan untuk survival ya. Kalau memang rumah kita memang punya ancaman bahaya tinggi, tapi semua rumah punya kebakaran misalnya kan, banjir, longsor, jadi harus semuanya siap. Dan tadi diajarkan evakuasinya, larinya harus kemana, pintu yang mana. Kalau pintu utama terhambat, mana alternatifnya? Apakah mendobrak jendela dan sebagainya? Hal itu harus diajarkan kepada keluarga. Lalu titik kumpulnya kalau di luar rumah di mana? Di masjid kah? Di lapangan? Di mana? Sesuai dengan jenis kebencanaan yang ada di rumah kita. Nah, dengan upaya kita bersama, itulah sebenarnya budaya tangguh bencana ya. Karena Jawa Barat memang secara takdirnya mempunyai potensi di samping keindahan alam, curah hujannya yang tinggi membuat tanahnya subur, tapi di sisi lain juga punya potensi banjir, longsor, angin, puting beliung, gempa bumi, gunung Merapi, tsunami, rob dan sebagainya. Itu harus kita sikapi dengan positif ya, yaitu membangun kesiapsiagaan, melakukan pencegahan, pengurangan risiko bencana, dan juga kesiapan ketika bencana itu tidak bisa kita hindari. Jadi mitigasi struktural dan juga edukasi keluarga ya, dari tahap keluarga sampai level yang lebih tinggi lagi. Saya anggap itu imbauan dari Pak Dhani ya untuk masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Harapan atau pesan Pak Dhani untuk masyarakat apa Pak? Ya, pertama menghadapi musim hujan ini memang sering diberikan peringatan ini berpotensi banjir, longsor, karena memang kan kesalahan kita sendiri tidak mengelola tata kelola airnya dengan baik. Tapi jangan lupa juga bahwa hujan itu berkah, rahmat ya bagi kita. Jadi kalau kita bisa menyikapinya dengan positif, misalnya pada saat hujan itu adalah saatnya memanen air ya, dan disimpan. Makanya tadi kalau punya sumur resapan atau sekarang juga banyak negara itu mengembangkan tangki water tank underground, artinya tangki air di bawah. Nah, di atasnya bisa ada pelataran, lapangan rumput ataupun garasi mobil, tapi di bawah kita menyimpan tank yang besar. Ketika musim hujan disimpan, lalu bisa diresapkan, menambah air tanah kita. Nah, kalau setiap rumah mengerjakan itu, saya kira tidak akan terlalu banyak air hujan yang run off, melimpas ke sungai, sehingga sungai-sungai kita tidak akan kelebihan kapasitas walaupun hujan tinggi. Dan di musim kemarau kita bisa memanfaatkannya sebagai air baku atau paling tidak untuk menyiram tanaman, mencuci mobil, sehingga kita menjadi efisien. Jadi hujan kita syukuri, apalagi bagi para petani itu sangat ditunggu-tunggu ya musim hujan, karena mereka bisa menanam apapun. Dan kita yang bukan petani, artinya kita juga harus memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Sejengkal apapun halaman rumah kita, kalau bisa buat resapan-resapan air, dan juga saluran-saluran air jangan sampai ada gangguan, ada sampah, ada lumpur, apapun. Apalagi kita misalnya malah menutup atau mempersempit saluran air karena kepentingan kita sendiri, nah itu untuk bukan perbuatan yang kita anjurkan. Baik, itu imbauan dari Pak Dhani Ramdan ya, mitigasi struktural
edukasi dari level keluarga sampai level yang paling tingginya. Terima kasih Pak Dhani. Kita beralih ke Pak Indra. Pak Indra, terakhir nih, apa saja imbauan Bapak untuk masyarakat dalam menghadapi potensi bencana alam di akhir tahun ini? Jadi dari apa yang kami paparkan tadi, bahwa potensi bencana kita masih tinggi, karena ini berkorelasi dengan curah hujan yang masih tinggi sampai awal 2022. Kita perlu menyampaikan ke publik dan juga masyarakat untuk tetap tenang gitu, dan terus mengupdate informasi dari BMKG atau informasi yang disampaikan dari media mainstream ya. Dan BMKG sendiri dalam hal ini selalu menyediakan informasi terbaru, baik itu melalui website atau kanal-kanal sosial medianya BMKG, dan masyarakat juga bisa mengakses dengan lebih cepat menggunakan aplikasi Info BMKG. Ini bukan hanya informasi bencana hidrometeorologi potensinya dari curah hujan, tetapi juga informasi lain dari BMKG seperti kegempaan ya, potensi tsunami juga tersedia di aplikasi tersebut. Jadi kita mengharapkan bahwa update informasi dari BMKG terus dilakukan, baik itu oleh informasi kita dari kementerian atau lembaga atau stakeholder terkait, dan juga pada masyarakat pada umumnya. Karena kalau stakeholder atau pemerintah daerah seperti BPBD, dinas-dinas terkait tentu sudah berjalan baik ya. Jadi informasi itu sudah kita share di berbagai fasilitas yang sudah berjalan, misalnya di grup WhatsApp atau juga fasilitas komunikasi yang sudah terjalin selama ini. Namun demikian kita juga mengharapkan, karena tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dhani, bahwa keselamatan itu kan dimulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga. Tentu informasi yang update dan juga perkembangan terbaru dari sisi cuaca, potensi bencana hidrometeorologinya perlu juga terus diupdate. Demikian Mbak Dita yang bisa kami sampaikan. Baik, tetap tenang, kemudian update selalu pemirsa melalui website maupun kanal sosialnya ya. Ada juga aplikasi Info BMKG begitu ya Pak Indra ya? Ya, betul Mbak Dita. Pak Indra Gustari, Kepala Stasiun Klimatologi Bogor, kemudian Pak Dhani Ramdan, Kepala BPBD Jabar. Terima kasih atas kesempatannya. Sayang sekali durasi kita tidak panjang, mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan selamat menjalankan tugas Pak Dhani dan Pak Indra. Pemirsa, bencana alam tentu akan menorehkan luka dan ketakutan bagi yang mengalaminya. Semoga Tuhan senantiasa melindungi negeri ini. Semoga seluruh elemen bangsa Indonesia selalu mampu membangun kesadaran, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Saya Dita Ruspendi, mewakili segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di Time to Talk episode lainnya.